Selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia, selamat pagi juga Anda yang mendengarkan kami di berbagai belahan dunia. Saya Ican Lembah. Kita berjumpa kembali dalam perspektif Indonesia yang sebagaimana biasanya merupakan acara yang didukung oleh Populi Center, dan acara ini juga terselenggara atas kerjasama dengan The Maj Senayan Jakarta. Hari ini 5 Desember tahun 2020 kita akan berbincang masalah yang barangkali bagi sebagian orang sudah lelah atau bosan, tetapi saya kira tidak perlu ada kata bosan untuk diskusi topik-topik yang sangat penting, strategis dan mendalam. Beberapa narasumber ini bahkan sudah bersama saya, maksud saya sudah saya sering ajak berdiskusi sejak tahun 90-an. Sekarang mereka masih tampak muda juga, padahal ini kita sudah melewati 20 tahun lebih gitu ya, dan masih bersemangat. Topik kita adalah setelah otonomi khusus, apalagi jurus untuk Papua, dan ini merupakan topik yang penting. Kita sudah mengudara di sejumlah jaringan radio Smart FM, juga radio Sonora. Kita juga mengudara lewat YouTube beberapa menit lalu, lewat live streaming. Di berbagai gawai kita juga sudah bisa didengar di audio streaming @radiosmartfm.com. Topik ini kita angkat karena topik masalah Papua itu tidak pernah benar-benar tenggelam, sesekali timbul baik secara sporadis maupun terukur dan teratur. Salah satunya adalah yang kemarin deklarasi merdeka atau pembentukan pemerintahan oleh Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua. Yang menariknya sudah ada sedikit penjelasan dari wakil beliau, yaitu Octavianus Mote, seorang tokoh juga yang kami kenal lama ya tentunya. Kita akan membahas dengan beberapa orang, 3 dari mereka adalah tokoh Papua, tapi saya ingin mulai dari seorang perempuan yang juga dekat dengan Papua. Beliau adalah Dr. Rosita Dewi, yang merupakan salah satu penulis atau peneliti LIPI yang menulis buku Roadmap Papua. Selamat pagi Dr. Rosita. Selamat pagi Pak Ihsan, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Dan Ibu Dewi, Rosita Dewi akan saya berikan kesempatan awal karena beliau jam 10 akan punya forum lain. Tentu saja ketiga Bapak nanti itu tidak keberatan. Yang kedua saya ingin sapa Senator Papua, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pak Yoris Rawiyai. Selamat pagi Bang Yoris. Selamat pagi, selamat pagi semua. Ibu Rosita, Taha Hamid dan Felix, ada Felix. Terima kasih semua. Ya, Bang Yoris ini seperti saya kenal puluhan tahun lalu masih begitu saja penampilannya. Tidak tahu kapan tuanya. Oke, yang kedua saya ingin sapa di Jayapura sana, seorang tokoh yang juga kita kenal, sering berbicara mewakili tokoh-tokoh masyarakat Papua selain Bang Yoris, yaitu Pak Taha Al-Hamid. Pak Taha Al-Hamid, selamat pagi dan menjelang siang di sana. Ya, mikrofon Pak Taha belum menyala, mikrofon Pak Felix juga belum menyala. Saya generasi mesin lah. Oke, selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi semua. Ya, baik-baik itu? Baik. Alhamdulillah. Last but not least, ada seorang tokoh muda, pemegang gelar PhD, dan beliau sekarang adalah Kepala Pusat Analisis Kebijakan di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Felix Wanggai. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Ican, juga selamat pagi Bapak Yoris, Bapak Toha, Bu Rosita, ya, hormat selalu. Ya. Baik, juga selamat pagi kepada teman-teman yang hadir di ruang pertemuan Zoom ini, baik para tokoh, pejabat pemerintah maupun wartawan dan aktivis yang juga mendengarkan kami di berbagai jaringan radio serta YouTube. Saya ingin mulai kepada Dr. Rosita, boleh ya? Tentu Ibu Rosita bisa membuat semacam ringkasan besar apa yang sebenarnya ditulis dan ditemukan oleh LIPI, yang akhirnya saya kira ada beberapa kesimpulannya yang menjadi patokan beberapa diskusi di sekitar topik ini. Silakan Ibu Rosita. Baik, terima kasih atas kesempatan dan undangannya pagi ini. Selamat pagi semuanya. Mungkin saya hanya akan memaparkan sedikit ya, karena di sini juga ada Bang Yoris, Bang Taha, sama Pak Felix yang pakarnya. Jadi pasti mereka yang selalu di lapangan, jadi pasti akan lebih tahu. Saya hanya ini mungkin. Tapi peneliti selalu lebih dingin loh. Betul.
Mudah-mudahan Pak. Jadi apa namanya? Dari hasil temuan kami sejak tahun 2004, kemudian kami mengeluarkan hasil penelitian kami tahun 2009 dengan Papua Roadmap, itu kami menyimpulkan ada setidaknya 4 akar persoalan yang ada di Papua gitu dalam konflik Papua ini. Yang pertama persoalan marginalisasi dan diskriminasi, kemudian yang kedua kegagalan pembangunan, ketiga persoalan pelanggaran HAM, dan yang keempat persoalan status politik dan interpretasi terhadap sejarah Papua. Nah, keempat persoalan ini sebenarnya dari secara dinamika ini masih terus berlanjut gitu ya. Karena kan kalau kita melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak mengadres akar persoalan dari konflik tersebut gitu. Yang kebanyakan dicoba didekati oleh pemerintah itu dinamika dan dinamika konflik tersebut, tapi tidak pernah menyentuh secara langsung akar soal tersebut. Padahal kalau saya mau pakai kosakata di sekitar perairan Papua, yang dilakukan itu lebih banyak snorkeling daripada scuba diving. Gitu. Iya, sepertinya analogi yang kayaknya tepat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari Otsus sendiri gitu, yang kalau kami melihatnya bahwa Otsus ini sebagai salah satu upaya untuk resolusi konflik di Papua gitu ya, itu sebagai bentuk win-win solution gitu. Nah, kalau kita melihat Otsus sendiri sebenarnya berbagai akar persoalan itu sebenarnya sudah ada di dalam Otsus itu gitu. Jika catatannya Otsus diimplementasikan secara baik dan menyeluruh gitu. Karena persoalan terkait dengan pelanggaran HAM, persoalan marginalisasi itu juga sudah ada diadres di dalam undang-undang Otsus sendiri, misalnya seperti pembentukan KKR, kemudian itu untuk menjembatani dialog dan juga persoalan interpretasi sejarah dan status politik itu disebutkan secara jelas di dalam undang-undang Otsus bahwa KKR ini bisa berfungsi sebagai itu gitu. Kemudian KKR juga terkait dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ya. Dan itu sebenarnya mandat dari undang-undang Otsus gitu. Walaupun ini masih pro dan kontra gitu ya. Bro Sita, Otsus sendiri kan bagi Jakarta sebuah terobosan penting sekali saya kira. Betul. Namun mungkin bagi Papua masih seperti snorkeling. Bagaimana menjembatani jarak ini? Iya, karena kan ini persoalannya juga kalau selama hampir 2 dekade Otsus ini dilaksanakan, tidak ada evaluasi secara menyeluruh gitu Pak, terkait dengan pelaksanaan Otsus. Ada evaluasi tapi masih parsial gitu, dan itu dilakukan oleh masing-masing pihak sendiri-sendiri gitu. Misalnya seperti Pemprov Papua sendiri yang sudah pernah melakukan evaluasi, kemudian mereka Pemprov sempat mengajukan Undang-Undang Otsus Plus misalnya. Kemudian dari Kemendagri sendiri juga pernah melakukan evaluasi gitu. Jadi evaluasi parsial ini juga dilakukan, tapi tidak pernah menyeluruh gitu. Dan ini ada gap perspektif gitu Pak dalam melihat Otsus sendiri gitu. Karena dalam kacamata pemerintah gitu, Otsus ini berhasil gitu ya. Tapi bagi Papua Otsus itu gagal gitu. Nah, gap perspektif ini yang kemudian tidak bakalan ketemu kalau itu tidak dikomunikasikan secara baik. Itu dia tadi. Jadi bagi Jakarta ini sudah luar biasa gitu effortnya dan bahwa tidak berhasil ya bagaimana di Papua sendiri, atau sekarang ada muncul kritik tentang evaluasi terhadap proyek pembangunan gitu ya yang dianggap sudah besar sekali tetapi implikasinya tidak terlalu luar biasa bagi seluruh rakyat Papua gitu. Dan bagaimana ini kan akhirnya isunya selain politik juga isu teknis ya. Bagaimana Bu Rosita? Iya, karena kan ini yang selalu digaungkan oleh pemerintah bahwa Otsus sudah mengeluarkan dana Otsus yang cukup besar gitu, dan itu dianggap sebagai salah satu keberhasilan Otsus gitu, bahwa dana besar untuk pembangunan itu sebagai bagian dari
keberhasilan pembangunan itu sendiri. Padahal kan itu tidak bisa kemudian menjadi ukuran secara kita harus melihat bagaimana proses pembangunan itu juga dilaksanakan begitu Pak, bahwa apakah pembangunan itu benar-benar menyentuh orang asli Papua yang sebenarnya menjadi masyarakat di sana yang di dalam Undang-Undang Otsus itu menjadi target dari Undang-Undang Otsus itu gitu. Target pembangunan itu harus menyentuh orang asli Papua. Nah, ketika misalnya kalau kita melihat mulai dari indeks pembangunan manusianya misalnya, gap antara di dalam Papua sendiri, gap antara yang wilayah-wilayah yang banyak berpenduduk orang asli Papua dengan non Papua itu gapnya sangat besar gitu, ketimpangannya cukup besar gitu. Jadi ini harus benar-benar dilihat secara komprehensif gitu. Kalau ada yang mengatakan begini, di berbagai tempat lain juga bukan otonomi khusus, otonomi biasa gitu, yang karetnya cuma satu, kalau khusus kan karetnya dua tuh. Dengan otonomi biasa, otonomi juga dinikmati oleh pejabat, alih-alih dinikmati oleh rakyat gitu. Jadi mungkin problemnya hampir mirip dalam problem teknokratik gitu. Tetapi kenapa di Papua sendiri akhirnya mungkin agak berbeda bahkan dengan apa yang terjadi di Aceh gitu. Apa yang dilihat oleh LIPI sehingga jarak itu tidak pernah menyempit seperti Aceh. Misalnya kalau kita jadikan contoh, tentu tidak fair membandingkan keduanya. Benar Pak. Jadi memang ada beberapa. Jadi misalnya seperti di Aceh mungkin dari prosesnya sendiri juga ada perbedaannya ya, ada exception-nya misalnya, saat itu juga terjadi tsunami misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana KKR juga ada, kemudian partai politik lokal juga ada gitu. Jadi beberapa dari yang sudah dituangkan ke dalam UUPA misalnya itu dilaksanakan, diimplementasikan gitu. Tapi kalau melihat dari Undang-Undang Otsus sendiri itu, kalau kita melihatnya secara komprehensif, tidak hanya persoalan pembangunan saja gitu ya Pak ya. Karena kan di Otsus ini sebagai salah satu bentuk untuk upaya resolusi konflik kalau saya melihatnya gitu ya. Di situ ada berbagai elemen gitu, tidak hanya pembangunan tapi juga aspek-aspek politik di dalamnya, aspek hak asasi manusia juga gitu. Nah itu juga kalau saya melihat, nah itu yang perlu dievaluasi gitu. Misalnya seperti pembentukan partai lokal misalnya, ini juga tidak diberikan. Penggunaan simbol daerah gitu. Ketika pada saat itu MRP mengajukan simbol daerah, kemudian pemerintah mengeluarkan PP nomor 77 tahun 2007 kalau saya tidak salah yang melarang misalnya bintang kejora, burung mambruk itu menjadi lambang daerah Papua misalnya seperti itu. Kemudian KKR sendiri dengan alasan bahwa undang-undang KKR itu sudah dicabut sehingga tidak memiliki dasar lagi. Padahal kalau saya melihatnya bahwa di undang-undang Otsus ini sudah lex spesialis gitu. Tapi nah itu tadi perdebatannya di situ gitu. Baik. Karena selalu mengacu pada ada di setiap pasalnya itu ada tulisan harus melihat undang-undang yang lainnya gitu ya. Baik. Di pasal-pasal yang ada di undang-undang Otsus itu. Jadi seringkali disebutkan bahwa lepas kepala pegang ekor seperti itu. Oke. Kalau begitu mungkin mudah-mudahan tidak berbeda. Yang ingin saya sampaikan bahwa perbedaan antara Jakarta dan Papua adalah Jakarta melihatnya sebagai masalah teknis, tetapi Papua tetap melihatnya sebagai masalah politik gitu ya, dalam konteks pembangunan tadi. Kita tadi sudah berbicara dengan Dr. Rosita Dewi, peneliti LIPI yang juga menjadi anggota penulis dari Roadmap Papua. Kita akan lanjutkan diskusi kita dalam topik setelah otonomi khusus jurus apa lagi untuk Papua. Nanti akan saya segera ajak ke Pak Yoris Rawiyai, Pak Taha Al-Hamid, dan juga Pak Felix Wanggai. Kita istirahat untuk beberapa pesan komersial ke seluruh jaringan Radio Smart FM dan Sonora. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi sudah dibuka oleh Dr. Rosita Dewi. Sebelum saya ke dua tokoh politik kita, Pak Yoris dan Pak Taha, saya mau ke aspek yang rada teknokratik dulu. Boleh ya, Pak Yoris dan Pak Taha? Tadi dalam kesimpulan kita ada dua cara pandang yang mungkin
harus dipertemukan atau didekatkan, yaitu cara pandang Jakarta yang melihat bahwa sudah memberikan banyak hal dan di Papua mengatakan belum cukup. Kira-kira begitu, dalam pengertian satu sebagai isu teknis pembangunan, satu lagi melihatnya di Papua sebagai isu politik, karena beberapa hal yang ditemukan LIPI mungkin kita akan pertajam nanti soal disparitas pembangunan, selain marginalisasi dan juga pelanggaran HAM serta status politik. Barangkali itu yang kita sebut tadi scuba divingnya ya kalau kita ke Raja Ampat. Nah, sementara turis kayak saya begini dari Jakarta ke Raja Ampat maunya snorkeling aja dari atas-atas gitu. Itu pun sudah indah. Pak Felix, Anda saya beri kesempatan untuk memberikan ulasan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan secara komprehensif dalam mengamati situasi yang mungkin dialog ini harus terus dilakukan, Pak Felix. Ya, terima kasih Bang Ican, dan juga terima kasih tadi catatan pembuka dari Bu Dr. Rosita yang sebetulnya mengingatkan kita terhadap penggalan penelitian LIPI tentang Papua Roadmap. Tentu pemerintah, LIPI menjadi bagian dari pemerintah, dan tentu dari sisi pemerintah lebih khusus Bappenas melihat dan juga memaknai 4 akar masalah yang dihasilkan oleh LIPI. Ya, tentu dari sisi Bappenas yang lebih teknokratis mungkin akan melihat 2 sisi penting yang di riset oleh LIPI tentang marginalisasi orang asli Papua dan juga kegagalan pembangunan yang disimpulkan oleh LIPI. Tentu kalau menyadari dari hasil riset ini menjadi pandangan pertama kita ataupun standing position kita bahwa otonomi khusus itu adalah sebuah pilihan dasar yang menjadi arah untuk semua hal. Apakah baik dari sisi kerangka politik, kerangka pembangunan, kerangka pembiayaan, dan juga tentu kerangka kelembagaan. Dan dalam pandangan pemerintah bahwa ini adalah sebuah kebijakan asimetris dalam konteks desentralisasi, sehingga ini akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Itu menjadi pandangan pertama kita tentunya. Tapi kemudian yang kedua, kami ada catatan menarik yang sebetulnya tadi disampaikan oleh Bu Rosita bahwa gap perspektif. Kalau dalam kami mungkin gap persepsi sebetulnya. Kami menyadari bahwa persepsi yang mungkin bisa berbeda-beda, baik dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, ataupun berbagai stakeholders masyarakat atau simpul-simpul sosial. Itu pun disampaikan oleh berbagai pihak, terutama dari pemerintah, bahwa memang harus kita menyamakan persepsi kita terhadap melihat Papua. Sehingga poin kedua kami adalah, kami dari Bappenas selalu mendorong di internal pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dalam bahasa kami adalah yang rasa Papua, yang kontekstual Papua. Kami meyakinkan berbagai kementerian-kementerian sektor bahwa ada pendekatan yang lebih spesifik, yang lebih karakteristik Papua, dan itu telah diupayakan terutama mungkin kalau kami mengambil penggalan di dalam sejak 2014 terakhir ini, terutama di dalam kebijakan 5 tahun untuk Papua dari sejak 2015 sampai 2019 dan dilanjutkan 2020 hingga 2024 adalah pendekatan berbasis wilayah adat. Ini mengadopsi pendekatan kultural yang selama ini menjadi pegangan juga dari pemerintah provinsi Papua. Dan Pak Felix, mohon maaf, saya mau potong sedikit karena ada yang menarik saya ingin pertajam dari Anda, apa yang Anda sebut sebagai rasa Papua. Kalau tidak salah dalam segenap kritik kepada Orde Baru, karena Orde Baru itu sentralistik dan sentralistik itu adalah rasa Papua, bahkan lebih sering disebut rasa Lapangan Banteng atau rasa Taman Suropati, itu untuk menjelaskan betapa Jakarta melihat Indonesia dengan kacamata yang sama saja. Nah, bagaimana menjelaskan perbedaan antara rasa Papua dengan rasa Jakarta? Atau mungkin kita bisa ganti juga dengan rasa Palu nanti, rasa Brebes dan rasa bagaimana. Sebenarnya di dalam pemerintah sendiri, katakanlah dalam soal Papua tentu harus dibedakan dengan daerah-daerah lain karena dia lebih spesifik. Bagaimana pemerintah itu, Kementerian Teknisnya melakukan supervisi? Siapa, pihak mana yang menjadi leading sector yang katakanlah memantau masalah Papua ini secara teknokratik gitu, Pak Felix?
Iya, tentu mungkin ya karena kita memiliki tentu tupoksi yang berbeda ya. Tetapi kami berangkat bahwa ketika payung kita besar adalah desentralisasi asimetris dengan Otsus, maka pertama yang kita tentu berangkat adalah kerangka perencanaan. Sehingga kami mencoba untuk bagaimana sejauh mungkin, walaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin masih belum optimal, tetapi kami sejauh mungkin mengakomodasi pendekatan kultural di dalam struktur pendekatan wilayah, baik wilayah di saudara-saudara kami di pegunungan dengan karakter pendekatan sosialnya, saudara-saudara kita di pantai, kemudian maupun di daerah selatan ya. Memang mencoba untuk pendekatan wilayah adat maupun sebagian saudara-saudara kita menyampaikan pendekatan zona ekologi. Ini mungkin menjadi salah satu cara secara kultural untuk bisa memberikan warna terhadap pendekatan di berbagai kementerian dan juga di kebijakan regional kewilayahan. Kemudian yang kedua dari sisi kelembagaan, karena kelembagaan tentu ini dari sisi saudara-saudara kami di Kementerian Dalam Negeri yang akan lebih fokus untuk memaknai kebijakan otonomi khusus ini, terutama menerjemahkan apa makna dari kebijakan tertentu atau kewenangan khusus dari kewenangan dibandingkan kewenangan umum lainnya. Kemudian tentu berbagai kegiatan-kegiatan bersifat capacity building dalam konteks kelembagaan, terutama di pemerintah daerah, tapi juga dalam konteks memberikan asistensi terhadap pemanfaatan APBD, terutama yang bersumber dari dana Otsus. Dan ini yang selalu tentu menjadi peran dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagian juga peran dari Kementerian Keuangan untuk memberikan capacity building terhadap proses pemanfaatan dana Otsus. Tetapi kami melihat setelah itu yang kami ingin sampaikan juga bahwa mengelola otonomi khusus ini sebagai pembukaan pernyataan kami bahwa tentu tidak hanya melihat dari sisi pemerintah saja, tetapi berbagai institusi juga ikut serta dalam proses mengelola Otsus ini. Sebagaimana tadi Bu Rosita sampaikan, salah satu poin saja misalnya tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini kan juga ada peran dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran untuk melakukan ketika memutuskan judicial review terhadap KKR. Kemudian juga ada peran dari tentu nanti Bapak Yoris menyampaikan peran dari DPR maupun DPD dalam konteks clearing house dari sisi regulasi yang terkait dengan pengelolaan Otsus ini. Begitu juga dengan institusi-institusi lain. Jadi kami melihat bahwa banyak simpul-simpul yang sebetulnya Bang Ican yang juga memiliki peran di dalam mengelola Otsus ini. Termasuk kami juga melihat adalah peran dari pemerintah daerah yang sebetulnya juga berusaha untuk bagaimana melakukan optimalisasi Otsus. Beberapa peraturan daerah khusus, kalau jika di Aceh ada Konon, maka di Papua ada Perdasus. Misalnya di era Bapak Lukas NMB misalnya, itu mengeluarkan peraturan daerah khusus pertama untuk skenario pemanfaatan dana Otsus. Itu Perdasus 25 2013, kemudian di review 2016, dan kemarin terakhir 2019 ada Perdasus khusus untuk lebih mengoptimalkan skenario pemanfaatan Otsus yang memang dari sisi dana semakin besar, dari 2002 hingga 2020 ini 126 triliun. Sehingga ini menjadi salah satu catatan kita bahwa bagaimana melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan dana Otsus ini, sehingga instrumen kita misalnya dengan keluarnya Perdasus, sehingga ada pembagian yang jelas antara provinsi dan kabupaten, pembagian sektor-sektor yang prioritas. Ini baik upaya oleh Jakarta, pemerintah pusat maupun juga oleh pemerintah daerah, menjadi sebuah kesatuan untuk melihat dana Otsus ini. Kalau kita lihat kan perkembangan dari jumlah daerah otonomi di Papua kan makin banyak gitu dan makin tersebar, dan itu saya kira bukan pilihan yang salah karena kan terlalu jauh jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten lain sehingga pembentukannya tidak disejajarkan dengan cara membentuk daerah otonomi di tempat-tempat lain. Nah, tetapi artinya ada gap juga secara teknikal karena kita tahu sumber daya manusia kita jangankan di Papua, di daerah lain pun tentu jaraknya antara daerah induk dengan daerah baru itu pasti akan sangat terbatas. Bagaimana Bappenas memberikan masukan kepada kementerian-kementerian operasional atau kementerian teknis agar
katakanlah ini tidak bisa dilepaskan begitu saja, kan otonomi satu hal, tetapi tentu supervisi itu kan karena kita bagian dari negara kesatuan tentu terus dijaga, Pak Felix. Ya, mungkin dua hal, karena tadi Bang Ican menyampaikan tentang rentang birokrasi. Jadi sebetulnya ketika otonomi khusus mulai berlaku juga sejak 2001, kemudian di 2022 misalnya 2002 tahun pertama OSUS, pemerintah mengeluarkan sebetulnya pengelolaan kebijakan kelembagaan. Jika tahun 99 sampai 2001 masih di Papua, Irian Jaya dan juga Irian Jaya Barat itu hanya 9 kabupaten secara total. Tetapi kemudian berkembang di tahun 2002 itu pembentukan kabupaten-kabupaten. Artinya ini berarti kan membawa pelayanan lebih dekat ke publik. Sehingga hari ini ada 42 kabupaten kota yang tersebar di 2 provinsi ini. Ini tentu dalam perspektif pemerintah bahwa ini sebetulnya bagaimana membawa negara hadir lebih dekat ke masyarakat, tentu dengan perencanaan maupun kebijakan anggaran yang lebih sesuai dengan konteks kearifan lokal. Tapi kemudian kedua, dari sisi kelembagaan dengan berbagai kementerian, tentu kementerian memiliki pendekatan kewilayahan yang kami amati selama hampir 7 tahun terakhir ini adalah ada sebuah perubahan struktur internal di kementerian sendiri yang muncul berbagai struktur baik kedeputian maupun di level eselon 2 yang berbasis kewilayahan. Baik di misalnya Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, bahwa ini sebetulnya cara pendekatan kementerian lebih bersifat regional base, sehingga bisa sehingga tangan operasionalnya lebih dekat ke sana ya. Iya, saya pikir itu mungkin menjadi satu evaluasi dari berbagai kementerian untuk melihat mungkin selama ini sangat sektoral base, tetapi bias sektoralnya, tetapi dengan perubahan-perubahan internal sendiri kementerian lebih untuk mengutamakan aspek regional base, baik wilayah barat Indonesia, wilayah tengah maupun wilayah timur. Ini salah satu terobosan yang kami lihat, cara melihat mungkin kita pemerintah untuk lebih rasah daerahnya itu lebih kental. Menurut Anda, Pak Felix, selain Anda adalah seorang akademikus dan juga pejabat pemerintah, Anda juga adalah putra Papua. Apakah katakanlah dulu di Aceh sewaktu tsunami selesai ada pembentukan semacam lembaga baru yang dibawahi Presiden bernama Badan Rekonstruksi dan BRR ya, Badan Rekonstruksi Aceh dan Rehabilitasi Aceh. Apakah dalam konteks ini kalau misalnya kita lihat problem pembangunan di Papua itu lebih dalam masalahnya daripada daerah-daerah lain, apakah perlu juga selain ada tadi wilayah base yang sudah dibikin oleh kementerian-kementerian yang akan membangun itu secara teknis, juga ada satu badan yang barangkali memang khusus menjaga tadi ada problem SDM, ada problem teknokratik, ada juga masalah-masalah lain. Tentu bukan tangan politik, tetapi tangan pembangunan, katakanlah begitu. Jadi misalnya bersama Bappenas atau bagaimana? Iya, mungkin sebagai informasi juga Bang Ican dan seluruh saudara-saudara setanah air, 2 bulan terakhir ini Bapak Presiden telah menerbitkan Inpres 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Sebetulnya ini adalah lebih pilihannya adalah melakukan konsolidasi dan optimalisasi pola koordinasi internal kementerian dan juga pemerintah daerah. Jadi pilihannya adalah lebih melakukan optimalisasi koordinasi Bang Ican di internal kementerian, kemudian lebih pada refocusing untuk melihat kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat quick wins yang dapat dicapai selama 2-3 tahun ke depan, dan lebih fokus terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi secara mendasar. Itu ada lembaganya, pelembagaannya ada? Bentuknya adalah selain aspek koordinasi, tapi juga dibentuk nanti tim koordinasi terpadu yang berdasarkan Kepres 2 bulan lalu ini nanti akan diketuai oleh Bapak Wakil Presiden. Namanya tim koordinasi dengan Inpres 9 2020 dan Kepres 95 yang menegaskan tentang tim koordinasi yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden, kemudian ketua hariannya nanti Menteri Bappenas.
sebetulnya ketika tarik ke dalam perjalanan panjang 20 tahun terakhir ini diawali dengan Inpres 5 2007 tentang percepatan pembangunan Papua juga. Dan poin pertama di dalam Inpres 5 ketika 2007 itu adalah dalam rangka optimalisasi Otsus. Kebetulan di tahun 2006-2007 kami ikut serta dalam proses Inpres ini. Kemudian juga setelah evaluasi yang berjalan 4 tahun, kemudian muncul Perpres 65 tentang percepatan pembangunan Papua dan hadir Perpres 66 tentang UP4B. Sebagaimana tadi Bang Ican sampaikan, apakah perlu sebuah manajemen khusus. Tapi tentu di dalam perkembangan terakhir ini di era Bapak Presiden Joko Widodo lebih fokus untuk melakukan optimalisasi terhadap koordinasi internal kementerian yang sebetulnya harus terpadu, lebih holistik untuk melihat Papua. Itu yang menjadi pilihan kebijakan di pemerintahan hari ini, Bang Ican. Baik. Itu tadi Dr. Felix Wanggai, Kepala Pusat Analisis Kebijakan. Jadi yang mikir-mikirnya, ada yang lebih mikir lagi di Bappenas, namanya Dr. Felix Wanggai dan timnya. Kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut. Sabar Pak Yoris dan Pak Taha ya. Kita akan lanjutkan setelah tayangan komersial dari Studio Smart FM Jakarta. Ya, kita kembali lagi dalam perspektif Indonesia dengan topik setelah otonomi khusus, apalagi jurus untuk Papua, yang disiarkan lewat jaringan YouTube, juga di audio streaming radiosmartfm.com yang bisa didengarkan di seluruh penjuru dunia dan juga di seluruh Indonesia. Kita mengudara lewat jaringan radio kelompok Gramedia, yaitu Sonora dan Smart FM. Kita akan langsung menuju Pak Yoris dan Pak Taha setelah tadi dengan dua tokoh muda kita, Ibu Rosita dan Dr. Felix. Pak Yoris, dari pembicaraan tadi kan kelihatan bahwa memang seperti orang pacaran gitu ya, masih ada yang belum disampaikan antara kedua belah pihak secara terbuka. Apakah ini yang memang menjadi gap dalam komunikasi politik antara katakanlah Jakarta dengan Papua dalam melihat, jadi cara pandang yang berbeda Pak Yoris. Jadi istilah-istilah itu mungkin harus didudukan dengan lebih baik. Pak Yoris sebagai wakil dari Papua dan tokoh masyarakat sana, bagaimana Pak Yoris melihat apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rosita dan Dr. Felix tadi? Terima kasih pertama Iksan, para panelis lah yang saya boleh katakan, kita berempat ada di sini, dan terima kasih bahwa Populi Center dan Smart FN ini mencoba untuk mengumpulkan kami di sini dalam satu diskusi yang menurut saya ini sangat baik, dan ini perlu untuk bisa dipahami jadi oleh masyarakat, bangsa, elit politik tentang bagaimana resolusi konflik yang telah dibangun sejak awal untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif. Artinya berangkat dari berbagai macam persoalan yang kita rasakan ini hari, dengan berbagai macam isu-isu kemudian ditunjang oleh media yang begitu hebat. Tetapi pagi hari ini kita bisa mendengar dari awal Ibu Rosita menjelaskan tentang akar persoalan Papua yang menjadi penelitian oleh LIPI, yang mana hasilnya sebetulnya itulah yang menjadi landasan untuk dipakai selama Otsus 20 tahun ini, yang akan berakhir pendanaannya ya, berakhir pada tahun depan. Memang dalam implementasi ini kami melihat bahwa ini belum sempurna. Kita bisa lihat dalam proses-proses perjalanan ini, Otsus lahir karena situasi politik pada saat itu terjadi satu situasi politik 98 itu, kemudian ada kompromi politik yang melahirkan yang namanya Otsus. Saya boleh katakan secara jujur bahwa apa yang kemarin kita ribut soal deklarasi Beni Wenda dan lain sebagainya, sebetulnya apa yang kami tim 100 datang menghadap Presiden Habibie pada tahun 98, cikal bakal ya sampai lahirnya Otsus, itu ada deklarasi kami kolektif Papua 100 orang dan meminta berpisah, merdeka. Di Istana Negara secara formal, terhormat, bermartabat, semua clear. Kemudian apa sih solusinya? Ya kita duduk, kita kompromi, solusi politik.
lahirnya yang sama, Otsus. Nah, Otsus ini bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan akar masalah, maka waktu Presiden SBY memberikan kepercayaan kepada LIPI sebagai instrumen negara untuk mencoba melakukan kajian 2004 itu, apa sih sebetulnya persoalannya. Nah, itulah hasil roadmap itu. Roadmap itu menjadi landasan pijakan untuk bagaimana menyelesaikan Papua secara komprehensif. SBY, pemerintahan Pak SBY, kemudian beliau mencoba untuk mengeluarkan Inpres, Kepres seperti apa yang tadi Ade Felix sampaikan itu. Kemudian lahirnya namanya UP4B. Sampai perjalanan selesai, masih ada kekurangan. Yes, kita harus pahami bahwa ini tidak sempurna karena menyelesaikan Papua ini kan tidak bisa secara parsial. Ini harus komprehensif dan ini perlu dilakukan komunikasi terus-menerus, dialog terus-menerus sehingga mendapat satu solusi yang kurang lebih komprehensif. Nah, itu juga yang menjadi pemikiran kami, baik itu DPR RI maupun DPD RI pada tanggal 18 Desember 2019 bersepakat bersatu di bawah payung Majelis Rakyat MPR RI sebagai satu wadah komunikasi untuk mempercepat proses-proses masalah penyelesaian Papua. Kami coba untuk 5 tahun ke depan dan kami selalu melakukan komunikasi terus dengan pemerintah tentunya. Kemudian kita lihat apa pemerintahan Jokowi dari 2014 sampai dengan 2019 apa yang beliau lakukan, dan tentu komitmen semangat itu sudah ada. Itu yang tadi banyak disampaikan oleh Pak Felix Wanggai tentang bagaimana rasa Papuanya. Dengan kehadiran beliau terus menerus, beliau pun mencoba untuk membangun komunikasi lintas sektoral dari semua. Sampai akhirnya menemukan satu formula yang sebetulnya dasarnya adalah roadmap itu, yang kemudian lahirlah Inpres yang tadi Ade Felix sudah sampaikan, kemudian dengan Perpres. Nah, harapan kita bahwa pola ini mungkin sudah baik. Artinya evaluasi selama hampir 20 tahun perjalanan Otsus, ada kekurangan, ya. Banyak sekali masih kurang di situ tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Rosita. Dengan dibentuknya badan yang dipimpin oleh Pak Wakil Presiden, kemudian Ketua Hariannya Menteri Bappenas, dan kami melakukan komunikasi terus-menerus untuk bagaimana penyelesaian Papua. Ini menjadi satu semangat, rasa, nafas daripada apa yang kami rasakan dan apa yang kami berupaya secara bersama-sama di MPR for Papua itu lakukan. Pak Yoris, Pak Yoris, saya mungkin agak cepat mengambil kesimpulan, tetapi waktu dibentuk Kementerian Daerah Tertinggal dulu dengan secara simbolik yang menjadi menterinya adalah Pak Manuel Kaisiepo, itu dalam bayangan saya memang daerah tertinggal, tetapi heavy-nya adalah Papua gitu. Mungkin itu cara baca saya yang salah, tetapi belakangan kan akhirnya daerah tertinggal dianggap semua negeri ini ada daerah tertinggalnya. Bisa nggak kita membayangkan gitu, kementerian itu kembali katakanlah difokuskan kepada katakanlah daerah yang kalau ada urutan pertamanya adalah Papua, setelah itu baru daerah-daerah, misalnya begitu. Sehingga Kementerian Daerah Tertinggal tidak menghadapi medan yang begitu luas, yang juga bersaing di sana-sini dengan otonomi, pemerintahan otonomi di kabupaten, katakanlah begitu. Menurut Pak Yoris bagaimana? Saya kira itu juga menjadi pembicaraan kami. Seperti kami lihat dalam proses seperti tadi yang Anda katakan, karena dinamika Papua pada saat itu dibentuklah ada PDT yang heavy-nya berikan kepercayaan kepada Manuel Kaisiepo. Tetapi kita jangan lupa, PDT ini kan bukan khusus untuk Papua, tapi untuk seluruh Indonesia, kementerian tentunya. Kemudian kita lihat di era Pak SBY, beliau bentuk UP4B. Itu memang fokusnya memang untuk Papua. Kemudian kita evaluasi aja bahwa apa yang dikerjakan itu ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal, apa yang bisa dirasakan oleh orang asli Papua tentunya. Nah, kemarin kami dalam pembicaraan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, yang Pak Felix juga hadir waktu kita komunikasi tentang grand design penyelesaian Papua yang dilandasi oleh Inpres ini dan Kepres itu ke depan, supaya betul-betul
yang kita lakukan ada satu sebagai legacy yang mungkin akan ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi ke depan dengan komitmen semangat beliau untuk menyelesaikan Papua di akhir pemerintahan beliau di 2024 ini. Kami sudah melakukan komunikasi terus. Kalau saya mau menjawab pertanyaan Anda, Pak Iksan, bahwa perlu dibentuk badan, kami hampir sudah bersepakat bahwa tidak perlu lagi bentuk badan baru seperti UP4B dan lain sebagainya. Cukup Inpres yang sekarang dipimpin oleh Pak Wakil Presiden, kemudian penanggung jawab atau pelaksana adalah Menteri Bappenas dengan grand design yang sudah dilakukan itu. Tinggal bagaimana kita melakukan implementasi seperti apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Dr. Felix ini bisa dilaksanakan secara komprehensif dan tepat sasaran. Siap kalau kita membentuk badan-badan baru lagi, itu anggarannya banyak, strukturnya besar sekali, terus nanti terlalu, hanya ada dua saya pikir, kita kalau menyelesaikan Papua, pertama pembinaan terhadap mengimplementasi dana-dana otsus di luar daripada dana-dana APBN untuk pembangunan secara keseluruhan di Papua. Itu harus ada pembinaan pendamping sehingga rasa Papua seperti apa yang tadi Ade Felix sampaikan itu akan terasa. Karena memang dana otsus itu hanya ada dua tujuannya. Mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua dalam 4 hal. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dalam arti membuka isolasi dari kampung-kampung ke kota. Kemudian ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada afirmatif policy. Tidak kepada komoditas lokal. Perekonomian lokal. Ini 4 hal ini kemudian pemerintah secara struktural itu melakukan pendampingan, kemudian pengawasan oleh semua kita bisa melihat sehingga bagaimana dana yang disebut sebagai kompensasi politik karena persoalan masa lalu ini dipahami oleh masyarakat dan dirasakan itu sebagai bagian daripada komitmen kita gitu. Kami dulu membuat konsep itu, mungkin Ibu Rosita juga tahu karena kita berdialog terus dengan LIPI sebagai ini, sehingga dana itu tidak boleh disatukan dengan dana APBD. Pak Felix nanti tolong supaya kita bisa bicarakan. Dan ini yang sekarang kami bisa sedang diskusi terus. Jadi ini perlu kita duduk, kita bicara secara komprehensif, kita lihat semua persoalan-persoalan mendasar, sehingga jangan kita memberikan seperti pandangan, kemudian segala macam, bahwa ada kekurangan, ya perlu ada evaluasi. Sekarang sudah masuk di prolegnas yang akan segera dilaksanakan. Kenapa perlu evaluasi? Ya harus perlu, karena ada banyak pasal-pasal yang di dalam undang-undang itu, yang 79 pasal itu belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan atau yang dituangkan di dalam undang-undang itu. Makanya nanti kami ke depan di dalam yang sudah masuk surpresnya oleh pemerintah ke DPR dan DPD, yaitu tentang revisi khusus undang-undang otsus ini, hanya 3 pasal. 34 tentang keuangan, kemudian 76 dan 77 tentang pemekaran. Nah, kita fokus kepada itu, evaluasi itu. Baik. Jangan kita terus terjebak begini Pak Iksan. Kita sekarang terjebak nanti karena pemerintah akan memberikan tambahan 0,25% terhadap dana otsus. Kemudian kita ribut, bentuk lagi ini segala badan-badan. Kalau saya, Pak Iksan dan teman-teman mungkin bisa dibantu oleh Felix, kemudian Ibu Rosita, Pak Sekjen yang ada di sini yang selalu berkuar-kuar Pak Toha ini tentang apa sih dana otsus itu. Mari kita lihat, ada penambahan dana. Kemudian memang pemerintah melihat bahwa rancangan awal 20 tahun itu satu fase yang mungkin kita akan evaluasi agak susah. Walaupun sudah pernah dievaluasi pada waktu zaman Pak Barnabas Webu, kemudian Pak Lukas NMB, tetapi pemerintah memperpendek waktu evaluasi itu hanya dengan 10 tahun. Kemudian ada penambahan dana. Tinggal bagaimana Pak Felix di Bappenas dan kita semua harus berpikir, jangan lupa
bahwa undang-undang Otsus itu memiliki lex spesialis. Itu yang paling penting, sehingga lex spesialis ini dia bisa berjalan sesuai dengan amanat undang-undang itu. Tidak bisa ada permen, kemudian ada undang-undang baru, nanti ada omnibus law lagi. Itu kemudian memangkas kepentingan-kepentingan itu. Jadi ibaratnya, Pak Yoris, ibaratnya jalan besarnya itu dipersempit terus sampai tidak bottleneck. Ya, itu yang kita bilang. Jadi kita sekarang mulai menukik seperti apa yang Anda sampaikan. Kita hanya snorkeling, tapi sekarang kita mau menukik ke bawah. Kita melihat bahwa konsep yang disampaikan atau yang digagas oleh Pak Jokowi dengan pengalaman beliau melihat Papua, mungkin beliau lihat sebelum beliau jadi presiden, masih jadi wali kota, kemudian jadi ini, karena masalah Papua ini sudah terlalu panjang. Kita kalau mau bicara, kita kumpul berhari-hari, kita mungkin selesai. Tapi dengan pengalaman begitu, kemudian beliau pertama kali menginjakan kaki di bumi Cendrawasih itu pada tanggal 27 Desember, saat beliau mulai menjadi presiden yang pertama kali. Beliau menyampaikan itu dengan rasa, dan masyarakat Papua mempercayakan itu 100%. Baik, bagaimana Pak Yoris. Saya mau tambahkan sedikit aja, Pak. Ya, supaya ini kita bisa punya persepsi yang sama. Apa yang sudah dilakukan menurut kami di MPR for Papua itu sudah betul. Tinggal bagaimana mendapat dukungan dan memperpendek birokrasi. Kata kunci itu memperpendek birokrasi supaya dan melakukan pengawasan yang melekat. Jadi Pak Felix, Pak Iksan, dan Ibu Rosita Patoha dan lain sebagainya tidak usah lagi bentuk badan-badan baru. Baik, itu pernyataan yang tegas sekali dari Senator Papua. Bimbingan dan pengawasan. Baik. Bimbingan itu Bappenas dengan pemerintah, pengawasan kita semua. Sehingga tidak boleh dana-dana ini dipakai yang sekarang orang bilang dikorupsi lah, siapa yang korupsi, kita jangan menuduh siapa-siapa, tapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap 4 hal dengan dana yang cukup banyak, tapi belum terasa sepenuhnya. Kita harus akui itu, dan sekarang kita evaluasi. Saya pikir itu mungkin Pak Iksan. Nah, bagaimana kita menjelaskan itu lebih itu menjadi pernyataan awal Pak Yoris. Saya sebenarnya tadi berniat membagi durasi ini dari MPR dengan MRP. Ternyata tidak cukup waktu. Saya akan beri kesempatan yang luas kepada Pak Taha Al-Hamid nanti setelah Jurnal 9. Nanti juga sekaligus Ibu Rosita saya minta sedikit lagi untuk nanti mau pamit. Tapi Pak Taha masih aman ya? Kita masih tunggu sebentar karena saya tidak berani memberikan waktu sedikit kepada Pak Taha Al-Hamid karena dengan Pak Yoris itu ada persaingannya, satu MPR, satu MRP ini. kita akan lanjutkan setelah Jurnal 9. Ya, kembali bersama saya Chan Law Lemba di sini, dan dalam perspektif Indonesia kita bersama Dr. Rosita Dewi dari LIPI, Dr. Felix Wanggai dari Bappenas, dan juga Pak Yoris Raweyai dari DPD RI dan juga MPR RI. Kita langsung menuju Jayapura. Pak Taha akan kita rasakan mewakili kesabaran orang Papua menunggu 1 jam setelah pembicara Jakarta. Maksud saya pembicara ada di Jakarta. Mereka orang Papua, Ibu Dewi juga punya rasa Papua pasti. Sudah dianggap amber ini. Kita ke Pak Taha. Pak Taha, Anda sudah mengamati pembicaraan tadi dan juga Anda mungkin punya perspektif yang Anda sudah siapkan. Silakan Pak Taha Al-Hamid. Baik, terima kasih. Selamat pagi di Jakarta, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya kira dari sekian banyak perintah Adik Ican, baru hari ini saya terpukau untuk mengikutinya, untuk memenuhi. Saya juga mohon maaf itu. Saya harus jernihkan dulu, saya bukan anggota MRP. Saya bukan anggota dari Majelis Rakyat Papua. Saya R-nya saja, saya rakyat jelata bahkan, dan the man on the street. Kalau bagi berkunjung, panggil kami datang ngobrol-ngobrol, ngopi terutama. Tapi saya tetap bersaing dengan Bang Yoris dalam hal merokok. Kami tetap bersaing, hampir sekali. Baik, kemudian jujur saya sebenarnya sudah malas, tidak mau lagi bicara-bicara semacam ini. Saya lebih suka sekarang bicara gabung dengan jaringan antara Iman, Interfidei, untuk bicara tentang bagaimana kita buka jalan perdamaian.
Kalau begini biar ada Felix yang sekolah sampai udah jadi doktor, itu dia yang urus sudah. Macam begitu. Nanti kalau dia perintah baru kami kerjakan. Tapi ya ini karena Ican perintah, mau tidak mau, suka tidak suka. Saya setuju dengan Ibu Rosita. Ada pandangan awal bahwa memang otsus ini harus dimaknai sebagai sebuah resolusi kebijakan, ya, win-win solution. Dan ya ini mesti saja. Terima kasih. Mohon maaf, saya punya boleh bicara. Saya kira tadi ada Felix sudah jelaskan dengan begitu bagus. Dr. Felix sudah jelaskan dengan begitu bagus tentang policy yang akan datang. Karena selalu kan kita bertanya, uang begitu banyak, tapi kok rakyat tidak bisa kita sejahterakan? Itu kan pertanyaan penting. Di mana yang salah? Ada bagian mana yang salah? Lalu ramai-ramai orang bersembunyi bahwa ini otsus kurang ini, kurang ini. Bukan kurang ini, kurang itu. Pengelolaannya yang salah. Yang salah di pengelolaannya. Kita sampai sekarang nggak tahu berapa banyak dana otsus yang sudah. Orang bodoh macam saya ini mana bisa baca apa itu APBD, APBD itu. Kita tidak tahu berapa banyak dana otsus, berapa banyak dana-dana yang lain yang non otsus. Lalu mestinya karena otsus ini adalah regulasi yang spesial, maka dia juga harus dilaksanakan dengan pola-pola yang lebih spesial seharusnya. Ya, saya ingat sekali, saya ingat dulu waktu almarhum Yap Salosa masih menjadi gubernur dan dia menerima Undang-Undang 21. Lalu malam itu dia mengundang kami. Dipimpin oleh almarhum Bapak Teis, kami datang dan ketemu Pak Gubernur dengan para muspida. Lalu beliau bilang bahwa Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri waktu itu mengusulkan agar otsus itu dicetak lalu dihambur dari pesawat seperti untuk sosialisasi gitu. Almarhum Pak Teis langsung bilang jangan. Itu kerjaan bodoh. Jadi kita menyampaikan bahwa itu mengingatkan rakyat dengan pepera. Waktu Unting mau masuk, waktu itu disebarkan begitu. Jadi kami bilang kepada Pak Yap Salosa, nggak usah gubernur berpikir tentang sosialisasi. Pergi ke kampung-kampung lalu jelaskan orang tentang otsus ini. Kerjakan saja. Misalnya di bidang kesehatan, Pak Gubernur pastikan bahwa di setiap pustu ada kloroquine. Sehingga begitu rakyat sakit malaria, dia datang di pustu, dia dapat kloroquine. Atau ada dukun beranak, suster-suster bidan yang mengurus itu. Ibu-ibu melahirkan. Nanti rakyat pulang, rakyat bilang, oh iyo dulu begitu orang susah cari kloroquine. Tapi sekarang ini, karena sudah ada otsus, maka kloroquine kita cari gampang. Bagi itu kelambu-kelambu kayak model dulu untuk anti malaria. Jadi kerjakan saja. Tapi pemerintah lebih suka bicara-bicara dulu ini. Menganggap rakyat tidak tahu apa-apa. Padahal rakyat ini sudah malas ini. Sudah malas. Tapi pemerintah itu bukan Ade Felix toh? Ya, saya harap Ade Felix itu masih tetap rasa Papua. Oh iya dong. Macam begitu. Ya. Siap. Jadi menurut Pak Cetaha bahwa ini harus dilakukan dari hal yang paling basic, paling mendasar gitu ya. Iya kan cuma ada 4 hal. Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan infrastruktur. Setelah otsus sekian lama ini, mungkin Bappenas punya data berapa banyak orang Papua yang mengalami penguatan di bidang ekonomi rakyat. Padahal barang sederhana saja. Kerjaan-kerjaan yang sederhana yang ya saya kira
Apalagi sekarang kalau ada impres itu. Waktu UP4B, saya tidak sekolah, jadi saya punya ceritanya, pengalaman saja, common sense saja. Waktu UP4B, Pak Bambang Darmono ajak kami untuk bicara dengan DPR. Waktu itu Abang Yoris tidak ada lagi di DPR zaman itu. Bambang Darmono minta, karena Pak Bambang lagi mengajukan apa itu, mohon maaf, ada Felix kalau saya salah, minta dana silpa kah? Bisa anggaran kah untuk bangun untuk UP4B gunakan. Nah, jadi saya kira kalau tidak salah waktu itu minta 9 triliun, dapat 7 triliun kah? Atau 5. Yang pasti dari dana itu kita pernah bicara, bukan sepakat, tapi bicara, brainstorming, ada Pangdam juga, ada yang lain, bahwa pertahanan dan keamanan negara itu sekaligus harus menyangkut itu sektor pangan misalnya. Jadi 1 triliun, alangkah bijaknya kalau uang 1 triliun ditaruh di Merauke. Kenapa di Merauke? Karena di Merauke itu dari zaman Soeharto, itu ada produksi beras. Nah, petani-petani yang sekarang produksi beras di Merauke, itu sebenarnya yang Soeharto bawa dulu dari Jawa. Sebentar lagi mereka mati, karena sudah usia 60 tahun, 70 tahun. Anak-anak mereka de facto sudah bekerja di luar sektor pertanian. Karena tidak menarik, toh. Tidak ada insentif. Jalannya masih kacau. Kemudian pengering juga tidak jelas, tidak ada di pusat-pusat produksi itu. Jadi kami bilang lebih baik taruh uang 1 triliun itu, perbaiki semua infrastruktur pertanian yang ada di Merauke. Karena beras ke DKI, beras ke pedalaman, diangkut dari Merauke, menurut Dolog, dia bisa saving 18 miliar 1 tahun. So, kenapa mesti paksa naik pesawat? Ini soal deal-deal politik. Ini soal deal-deal ekonomi. Baku tipu ini. Yang kerja begini yang punya akses. Macam begitu. Jadi, ya ternyata uang semuanya dipakai untuk bikin jalan. Di Bang Yoris dan Adi Felix punya daerah ini, dibikin jalan di tengah-tengah hutan. Padahal mereka itu lebih suka jalan di laut. Nah, dibikin jalan di tengah hutan. 20 tahun lagi orang tidak akan jalan. Tapi tidak apa-apa. Sapi di situ. Ada sapi, ada babi di situ, biar sudah. Babi dan itu yang menikmati aspal itu. Nah, memang ada yang bagus dari apa yang dilakukan oleh UP4B. Sektor pendidikan. Banyak anak-anak Papua sekolah di luar. Di berbagai universitas negeri, di berbagai tempat. Tapi spesial untuk ini, bangun jalan-jalan di tengah hutan, saya punya bahasa itu, ini merampok negara dengan cara legal, bangun jalan di tengah hutan Papua. Siapa mau kontrol? BPK juga tidak berani ke sana. KPK apalagi. Tapi Pak Cetaha itu katanya untuk menembus isolasi. Menembus isolasi apa? Orang pintar, orang hebat juga tidak berani jalan di situ. Oh, jalan sampai 2 hari tidak ada tambal ban. Jalan sampai 2 hari tidak ada pom bensin. Tidak ada apa namanya itu, warung makan. Ini kan kerja menghayal ini. Nah, kalau pemerintah bilang begitu, rakyat bilang, orang bikinnya. Dan maaf saja, orang-orang di kampung tidak jalan di jalan itu, terlalu jauh. Dan aspal panas, kaki melepuh. Jadi lebih baik jalan di bawah-bawah pohon, di jalan-jalan potong, jalan-jalan tikus itu. Nah, jadi tidak tahu juga siapa yang jalan di situ. Isolasi apa itu? Tapi de facto itu yang ada. Kemudian difoto, diumumkan di mana-mana, jalan-jalan yang hebat. Nah, ini bikin rasa Jakarta semua ini, bukan rasa Papua. Jadi Pak Dr. Felix di situ dia bisa perbaiki itu, apa namanya, cara-cara berpikir itu seperti itu. Jadi yang Anda mau sampaikan bahwa sebenarnya belum ada katakanlah ya mungkin riset yang lebih komprehensif tentang apa sebetulnya kebutuhan paling mendasar sehingga setuju. Sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu perlu riset. Pandai merasa sajalah, jangan merasa pandai. Ini orang-orang dari sana kan datang itu merasa diri pandai. Coba datang ke kampung dan pandai merasa, oh kasihan mereka perlu ini, perlu ini.
Rizal, dulu waktu Belanda yang kita sebut penjajah, di Papua ini, di Netherlands New Guinea ada 10 eksportir waktu Belanda. Ya. Ada Numberi di Sorong, ya itu orang Serui, Dondop orang. Ada Raja Rumbati Ibrahim Bau di Fakfak, dia eksportir ke Jepang sampai dia kawin dengan perempuan Jepang juga, ya macam begitu. Jadi sekarang dengan otsus uang yang begitu banyak, tidak ada kekuatan ekonomi mana. Kami pernah pertemuan dengan komisi berapa di DPRP yang menangani pemberdayaan ekonomi. Mereka bilang ini ada dana pemberdayaan ekonomi rakyat. Kita mau salurkan lewat Irian Bakti. Irian Bakti adalah satu BUMD yang tua di Papua. Mau salurkan, kita mau bikin apa? Ya, hemat kami mengusulkan, ya sudah, dulu di Yakotim, di Genyem, di pinggiran kota Jayapura, ada satu distrik, namanya distrik, ya, Genyem itu, Bentuk Gresik. Itu di zaman Belanda dulu ada produksi kakao yang dikirim keluar negeri. Yeah. Jadi bagaimana kalau di situ bikin small industry, ada Felix, mengolah kakao yang sekarang ini banyak di sekitar Jayapura, tapi juga di Manokwari, di mana-mana, small industry, supaya kakao yang keluar tidak dalam bentuk biji kering lagi, tapi dalam bentuk butter atau powder, dan bisa diperbaiki sistem marketingnya, perdagangannya. Itu orang-orang pintar punya tugas pikir itu. Ya, itu jauh lebih membumi dan kelihatan langsung. Ya, akhirnya alhamdulillah syukur kasih uang 10 miliar kah, 5 miliar ke Irian Bakti, hasilnya ya jadi apotek 2. Tidak jelas. Saya pikir jangan bawa pikiran Jakarta atau pikiran dari luar, termasuk pikiran dari Jayapura ke kampung. Datang ke kampung, rasakan apa yang mereka pikir, apa yang rakyat pikir baik untuk mereka. Ini yang jadi penajaman dari rasa Papua yang disampaikan Dr. Felix sebagai turun ke bawah lagi menjadi rasa masing-masing daerah gitu ya, lebih tajam lagi ya. Karena begini, saya juga mau tanya ke Bappenas, Pak Felix ini. Apakah memang otsus itu mensyaratkan, termasuk kepada Bapak DPD yang terhormat, apakah memang otsus itu mensyaratkan uang, anggaran, dana harus ditransfer ke provinsi, bukan ke kabupaten, bukan ke daerah tingkat 2, yang lebih dekat dengan rakyat yang bisa menerjemahkan apa skopnya lebih kecil, maksud saya, mohon maaf. Skopnya lebih kecil, jadi bisa harap itu bisa lebih tepat. Karena dalam pandangan saya, mohon maaf, otsus itu hakikatnya, Ibu Rosita bisa koreksi, ya saya punya gambar jelek ini. Otsus ada garis begini, di sini hak dasar. Otonomi khusus. Kalau otonomi ini semakin berhasil, maka sesungguhnya suara Papua Merdeka semakin kecil. Tapi de facto kemarin Beni Wenda baru umumkan, terlepas dari soal benar atau tidak, tapi ini mengatakan bahwa apa? Otsus. Otsusnya belum berhasil. Bukan cuma belum berhasil. Tahun 2005 saya pimpin pengembalian otsus. Pemerintah marah karena otsus tidak gagal. Ya, betul tidak gagal. Tapi 2 tahun, 3 tahun kemudian muncul impres yang tadi ada Felix bilang. Dan kami menduga itu untuk window dressing saja, untuk diplomasi. Karena saya karena kontak Prio, waktu itu Prio wakil ketua DPR, lalu mereka lagi ke pertemuan dengan Kongres Amerika, dan Kongres tanya soal otsus, mereka bilang ya di masa lalu memang ada kegagalan, ada kurang efektif, tapi sekarang ini pemerintah sedang mengabdikan satu policy
akselerasi yang kita sebut itu UP4B dan seterusnya. Jadi ini lebih pada kepentingan diplomasi internasional. Baik. Saya jujur sekarang kita jadikan Otsus ini sebagai the starting point seharusnya. Saya menghargai kok keputusan-keputusan di masa lalu, kesepakatan-kesepakatan di masa lalu. Yang tadi Bang Yoris sudah bicara tentang win-win solution dan seterusnya. Tetapi marilah kita bersama-sama berpikir untuk betul-betul ini efektif. Ini efektif. Salah satunya misalnya penegakan hukum itu tidak ada. Saya juga heran sekali. Pak Felix, adik Tuan, coba lagi. Tidak, Bang Yoris yang mesti cek ini. Kenapa saya tidak ada penegakan hukum? Di Papua ini orang boleh curi uang dan tidak boleh dihukum. Itu. Jadi saya kira ini juga bentuk separatisme Jakarta ini. Tidak mendidik dan sekaligus tidak berani melakukan pendekatan hukum. Terus pertanyaannya kurang apa? Apakah kita belum bicara? 2 bulan lalu kami sudah datang bicara lagi dengan Menko Polhukam. Bapak Menko yang terhormat, penegakan hukum ini harus didorong. Saya pergi makan siang dengan Pak Mendagri di ruangan dia. Malah dia kasih tunjuk saya, abang lihat ini. Ini penyerapan anggaran rendah sekali. Ya kurang mengefektifkan, termasuk diantaranya Pak Felix. Mohon maaf, di bidang analisis kebijakan kan. Itu saya lihat di DPR itu kan ada 13 orang Papua dan Papua Barat. Ditambah lagi 8 orang anggota DPD. Semuanya di bawah komando Ansus, di bawah komando Bang Yoris. Dalam organisasi atau forum yang saya kira ini harus diberdayakan. Selalu mesti ajak mereka bicara. Karena de facto mereka adalah representasi dari rakyat Papua ini. Baik. Kita bicara dengan mereka. Sebab kalau langsung datang bicara di Jayapura, di Papua, sekarang lagu yang paling merdu di Papua ini, lagu berjudul Tolak. Otsus tolak. SK Kepres mengenai penunjukan Sekda tolak. Apa saja tolak. Mungkinkah ini bentuk dari distrust? Oke, sebutlah kalau begitu kita bisa membangun. Bagaimana langkah-langkah membangun trust itu. Baik. Kakak Toha, kita istirahat dulu sebentar ya. Saya itu dengar perintah Anda. Oh, siap. Padahal kita semua di sini dengar perintah dari Papua ya, dari Jayapura, Pak Yoris ya. Oke. Baik, kita istirahat dulu. Tadi suara Taha Al-Hamid, tokoh Papua langsung dari Jayapura, dan kita akan kembali lagi nanti ada Pak Yoris Raweyai, Ibu Rosita yang juga mungkin akan segera pamit nanti setelah sesi ini, dan juga Pak Felix Wanggai. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, setelah otonomi khusus, jurus apa lagi yang kita punya untuk Papua masih berlangsung dan masih bersama saya Ican Laulembah. Jangan lupa masih ada Pak Taha Al-Hamid di Jayapura sana, ada Pak Felix Wanggai dari Bappenas, dan juga Pak Yoris Raweyai dari DPD RI. Saya ingin memberikan kesempatan dulu Ibu Rosita, karena habis ini beliau ke acara yang lain. Silakan Ibu Rosita, Anda sudah mendengarkan lengkap dari Pak Felix, Pak Yoris, dan Pak Taha. Bagaimana komentar Anda yang mungkin sekaligus menutup diskusi kita? Baik, terima kasih Pak Ihsan. Bang Taha, terima kasih banyak. Ini saya tidak berani pamit tadi karena Bang Taha sudah bicara. Kualat nanti. Iya, mungkin tadi ini menyambung juga apa yang diungkapkan oleh Bang Taha tadi, persoalan pendidikan dan lain sebagainya, hak dasar itu. Nah ini sebenarnya saya melihatnya ini persoalan HAM, human rights gitu ya, bahwa itu merupakan bagian dari hak asasi manusia Papua gitu. Bahwa itu tidak hanya persoalan yang ada sekarang, itu tidak hanya persoalan yang terkait dengan kekerasan akibat aparat dan lain sebagainya, tapi juga terkait juga dengan ekosop, ekonomi, sosial, dan budaya gitu. Jadi hak-hak dasar ini juga merupakan bagian dari
pemenuhan hak asasi manusia. Jika persoalan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu tidak terpenuhi, nah itu perlu dipertanyakan juga bagaimana pemenuhan hak asasi manusia orang asli Papua gitu ya. Karena kan hak kesehatan itu sama dengan hak hidup gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena kan ini sangat berkaitan dengan hidup mati seseorang gitu ya. Jika itu tidak bisa terpenuhi, nah itu juga persoalan HAM ini juga perlu dipertanyakan bahwa hak asasi manusia jangan hanya dibatasi persoalan politik saja gitu, tapi merupakan persoalan yang berkaitan juga dengan ekonomi, sosial dan budaya gitu. Nah ini juga saya mau mengkaitkan juga dengan Inpres dan Kepres yang baru tadi. Di dalam Inpres juga menyebutkan bahwa ada the new framework gitu ya, bahwa itu paradigma baru. Sebenarnya juga di Papua Roadmap itu juga sudah tahun 2009 itu juga sudah disebutkan gitu bahwa sebenarnya paradigma baru pembangunan itu seperti apa gitu. Nah ini juga kami melihatnya bahwa ini harus ada catatan bahwa absence of violence itu juga harus ada di situ gitu. Bagaimana itu juga berkaitan gitu bahwa pendekatan pembangunan itu tidak bisa lepas dari kondisi Papua yang konflik gitu. Jadi absence of violence itu juga menjadi catatan bahwa pembangunan itu harus pembangunan dan perdamaian itu merupakan pendekatan yang harus menjadi satu pendekatan gitu ya, bahwa pembangunan peace, development and peace itu harus jadi satu dengan mengedepankan aspek kemanusiaan gitu. Itu sih menurut itu saya gitu. Landasan paling mendasarnya ya. Iya. Oke, dari situ baru kita bergerak ke isu yang lain, apakah secara teknis, politik maupun ekonomi. Terima kasih banyak Dr. Rosita sudah bersama kita, dan selamat bertugas di tempat berikutnya. Saya mau kembali lagi ke Pak Felix, Pak Yoris, dan terima kasih, Pak Pak Ican. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Bang Taha, Pak Yoris, Pak Felix. Oke. Mohon izin terlebih dahulu. Monggo. Ini ada pertanyaan tertulis yang disampaikan lewat chat room di ruang ruang percakapan dari Baby Hanzian yang mengatakan, beliau dari Jakarta, mengatakan saat ini sudah ada Inpres 9 2020 dan Bappenas sedang menyusun rencana aksi untuk pembangunan Papua berdasarkan 7 wilayah adat. Nah, menurut Bapak Taha dan Bapak Yoris, dari masing-masing wilayah adat ini apakah sebaiknya dibangun atau dibuat program apa agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua? Terima kasih. Yang kedua, pertanyaan dari beliau adalah bagaimana cara agar para pejabat pemerintah daerah di Papua dapat menggunakan dana otsus dengan baik? Apakah sudah tepat kebijakan gubernur dan bupati yang harus orang asli Papua karena akan menjadi tidak ada persaingan yang baik? Terima kasih. Demikian pertanyaan tambahan sebelum ke Pak Felix. Saya mau tanya ke Pak C. Yoris dan Pak C. Taha. Silakan. Terima kasih, Piksan. Terima kasih Pak Siagi yang kalau nggak salah yang bertanya itu kan. Pak Baby Hanzian. Pak Baby Hanzian. Nah, saya pikir ini persoalan yang termasuk salah satu topik yang kita bahas sekarang. Saya pikir apa yang tadi disampaikan sama Pak Toha, kemudian program yang sudah disampaikan sama Pak Felix, sekarang heavy-nya mungkin kita akan memberikan masukan ke Pak Felix supaya dalam grand strategi itu dilaksanakan. Tadi saya sudah utarakan sebetulnya. Akar persoalan itu kan ada 4 di sana yang sesuai dengan roadmap. Bagaimana menerjemahkan itu yang sebetulnya tadi Toha sudah bilang waktu zaman Pak Yap Salosa kita bilang bagaimana menerjemahkan itu supaya membangun simpati rakyat Papua, dia merasakan bahwa ini ada kompensasi politik selama ini yang orang tua sudah mati dan lain sebagainya. Kita rasakan itu manfaatkan. Dulu kita bagi itu jelas sekali. Dana otsus ini dalam 4. Ini khusus dana. Bagaimana mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua. Pertama tentang pendidikan. Itu tiap tahun dana itu kita buat. Tadi kan Pak Toha bilang Pak Yak bilang kita turunkan dengan seperti dulu tahun 60. Dulu kita buat rancangan dan saya masih punya konsep dari Pak almarhum Muridan. Saya pikir dulu Toha kita juga tahu Ibu Rostem. Jadi 4 hal ini kita tempel di kantor-kantor distrik. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Apa yang kita mau bangun di sana? Apakah SD-nya sudah lengkap, peralatan dan lain sebagainya, gurunya sudah terpenuhi, kemudian SMP-nya bagaimana, kemudian termasuk bagaimana untuk mengangkat anak-anak yang sudah tamat SMP karena tidak ada SMA di situ, kita pindahkan. Seluruhnya kita jelas
Ini dana ada 1 tahun dana otsus ini untuk pendidikan, kita tempel di kantor-kantor distrik. Jadi kalau orang pagi dia mau keluar mencari, dia mau ke kebun dan kemana-mana, dia bisa baca, oh ini ada dana otsus. Nah, mereka melakukan pengawasan, bimbingannya dari pemerintah. Sehingga akhir tahun kita bisa evaluasi sesuai dengan amanat, itu ada. Kedua, tentang kesehatan, sama juga. Kita lihat di sini, puskesmas mungkin belum punya, atau pustu belum ada. Terus tenaga medisnya di mana? Ini semua kita taruh aja di kantor-kantor distrik supaya masyarakat itu dia bisa lihat, dia rasakan, oh ini perlu ada kita begini. Kemudian tentang infrastruktur, ini yang kita persepsi yang tadi Toha sudah ngomong jelas sekali. Infrastruktur yang dimaksudkan di dalam otsus itu membuka inflasi dari kampung ke distrik. Bukan gitu. Tetapi bagaimana jalan-jalan yang sekarang orang jalan setapak, seperti apa yang tadi dia kemana-mana, biar kita membangun jalan-jalan dari situ. Dan itu sudah pernah diimplementasi pada zaman Pak Bas. Ya. Kemudian ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada kearifan lokal. Ini perlu kita lihat, kemudian kita coba empowering mereka, mendidik mereka, memberikan bimbingan, sehingga jangan terkesan orang mama-mama mereka yang punya hasil-hasil jualan, dia datang ke pasar ini hari dibikin bagus untuk pasar Mama Papua, kemudian tahun depan mereka sudah mulai menyingkir keluar, tidak bisa hadir berdagang di situ, terus dia terhimpit terus kemana-mana karena tidak mampu bersaing. Nah, ini 4 hal ini yang saya pikir mungkin Felix nanti ya kalian coba rancang dia sehingga kita mengarah aja. Tidak usah lagi bentuk badan baru karena itu membuat pemborosan. Hanya 2 saja, pengawasan dan bimbingan. Bimbingan teknis kayak tadi Toha bilang. Toha ini kan bekas ASN di Depsos, jadi sosial, jadi dia keliling satu tanah Papua atau kemana-mana, dia merasakan. Ya, 4 hari ini kalau kita bisa, dan itu kami sudah sampaikan terus kemarin, sehingga ke depan itu kita masyarakat sendiri yang tahu. Jadi dia tidak bisa komplain seperti sekarang lagi, dana sekian banyak tidak tahu. Kalau dana ini selama masih disatukan dengan APBD, ini menjadi persoalan. Oke. Sehingga Pak Felix, Pak Iksan, kita sedang bahas ini kan hanya 3 pasal, 34 tentang anggaran itu, kemudian 76 dan 77 mengenai pemekaran itu. 34 ini yang kita masih perdebatan di situ tentang bagaimana kita harus split. Jadi itulah semangat otsus tentang dana itu adalah mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua. APBD itu untuk pembangunan secara menyeluruh yang mengacu kepada Undang-Undang 32. Ini harus di-split. Jadi kalau disatukan kayak sekarang ini susah. Jadi dana otsus itu adalah dana afirmasi sebetulnya, ya. Ya, mengafirmasi dan memproteksi itulah dana selama 20 tahun. Baik. Oke, Pak Yoris, kita istirahat lagi. Nanti habis ini saya beri waktu masing-masing 5 menit kepada Pak Yoris, Pak Felix dan Pak Taha untuk memberikan titik tekan atau konsep yang tebal dari apa yang sudah kita diskusikan. Tentu tidak akan bisa mendiskusikan cuma 2 jam, tetapi kita akan berikan waktu masing-masing 5 menit untuk ketiga Bapak yang ada ini untuk memberikan apa sebetulnya yang layak dilakukan setelah kita berdiskusi selama hampir 2 jam. Kita istirahat lagi ya dari studio Smart FM Jakarta. Ya, saya langsung saja ke Dr. Felix Wanggai, Kepala Pusat Analisis Kebijakan Bappenas, Badan Perencana Pembangunan Nasional. Selain yang sudah disimak dan dicatat oleh Pak Felix, juga saya ingin sampaikan pertanyaan di ruang percakapan Zoom ini dari Pak Bahar Tani, Lama Kampali, yang mengatakan bahwa menarik diskusi ini saat melihat 2 kutub besar, rasa Jakarta dan rasa Papua. Tetapi ada yang beliau sebut sebagai kelompok tengah dari 2 rasa ini, yaitu aparat Pemda atau birokrasi di provinsi maupun kabupaten kota. Kutub tengah ini apakah pertanyaan beliau adalah apakah kutub tengah ini tidak bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Papua yang benar-benar real, seperti yang dicontohkan secara sederhana oleh Bang Toha Al-Hamid, seperti kebutuhan kloroquine dan lain-lain tadi, dan juga disampaikan Pak Yoris dalam konteks pasar tadi. Itu pertanyaan tambahan, silakan dijawab. Tidak, silakan Pak Felix. Ya, terima kasih
ini juga mungkin akan menjadi bagian dari closing statement kami ya, Bang Ican ya. Jadi tentu saya Ade Felix merasa bangga karena di pagi hari ini bisa boleh bertemu dan bersama-sama dengan sebetulnya tokoh-tokoh perjalanan sejarah kita. Artinya Bapak Yoris ya, Om Yoris Rewiay, kemudian Bang Toha, dan mendapat gambaran yang sangat real sekali, simpul-simpul tokoh-tokoh masyarakat terhadap bagaimana melihat Papua ke depan. Tentu dari sisi pemerintah memang benar bahwa masih belum sempurna kita mungkin merancang ataupun melaksanakan berbagai strategi besar yang dilaksanakan. Itu yang kita sadari. Tetapi dengan keterbatasan dan yang ada, tentu satu poin yang kami ingin menekankan bahwa tanggal 11 Maret 2020 dalam pengantar sidang kabinet, Bapak Presiden menegaskan 3 hal penting. Itu yang menjadi akhirnya menjadi sebuah langkah bagi kita di pemerintah, di kementerian dan lembaga. Beliau sampaikan bahwa harus ada sebuah evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus, terutama pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dana Otsus. Kemudian yang kedua beliau sampaikan harus ada sebuah paradigma baru, semangat baru, dan cara baru dalam melihat Papua ke depan. Dengan cara baru ini sehingga menghasilkan sebuah lompatan. Itu kata demi kata kami lihat sebetulnya sangat strategis sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam melihat Papua yang mungkin selama ini berjalan seperti biasa-biasa saja, yang mungkin berjalan secara konvensional. Sehingga beliau sampaikan harus ada sebuah cara baru yang tidak biasa seperti selama ini. Dan yang ketiga adalah harus membuka ruang konsultasi publik dengan semua simpul-simpul sosial. Melihat pandangan dari Bapak Presiden, terutama poin kedua tentang cara baru ini, sehingga tentu kami saat ini di Bappenas mencoba untuk memang memetakan semua simpul-simpul yang harus kita laksanakan, terutama di kementerian dan lembaga. Baik tadi benar bahwa di bidang klaster ekonomi, kemudian di klaster infrastruktur, klaster SDM, dan klaster reformasi dan tata kelola. Itu yang saat ini sedang kita laksanakan, terutama untuk penguatan di internal kementerian sendiri sebagai satu simpul yang harus kami kelola ataupun kita tata kembali. Kemudian yang mungkin poin kedua, sebagaimana juga tadi catatan dari Pak Bang Toha, dan juga tadi catatan dari Pak Bahartani di ruang publik, beliau sampaikan bagaimana peran dari pemerintah daerah dan juga apakah alokasi dana ini hanya ke pemerintah provinsi. Tentu di dalam revisi Otsus ke depan, dalam perbincangan di internal pemerintah, dan mungkin sudah disampaikan kepada MPR for Papua, ke Bapak Yoris, bahwa memang arah nanti di dalam revisi Otsus ini lebih revisi yang skenario terbatas, tetapi nanti ada satu ayat yang akan memberikan ruang untuk pembentukan peraturan pemerintah. Sehingga di situ ada ruang untuk kita melakukan evaluasi terhadap dalam konteks pendanaan ini kan berbicara tentang bagaimana pendapatan daerah yang lebih bisa membuat kemandirian fiskal bagi Papua, yang nanti ke depan misalnya setelah 10 tahun tidak hanya mengandalkan dana Otsus, tetapi berarti harus ada sebuah sumber-sumber pendapatan baru yang lebih bersifat mandiri. Kemudian kedua dari sisi skenario perencanaan pemanfaatan dana Otsus, dan yang ketiga adalah binwas atau pengawasan. Baik. Sehingga kami sepakat ini yang nanti akan kita benahin di dalam peraturan pemerintah. Masuk tadi akan diubah ke kabupaten kota juga ya? Iya, salah satu perbincangan adalah yang sebagaimana tadi Bapak Yoris sampaikan, bagaimana ketika mekanisme penyaluran bisa terpisah dengan APBD yang berjalan yang selama ini konvensional, tetapi harus ada Otsus yang bisa terpisah, sehingga indikator performance dari Otsus ini bisa jelas, terukur, dan lebih terbuka kepada publik. Kemudian kedua dalam pola penyaluran. Ada yang skenario penyaluran baik ke provinsi yang bersifat block grant selama ini dan akan diatur dengan Perdasus, tapi juga diperbincangkan di dalam internal bahwa akan juga diberikan alokasi kepada kabupaten kota, sebagaimana skenario dana alokasi khusus yang selama ini. Baik. Bahkan ada pemikiran juga yang ada sumber pembiayaan tertentu dari Otsus yang bisa juga cash transfer policy. Jadi dana yang langsung juga bisa juga disalurkan kepada orang per orang, by name by address. Sebagaimana ada beberapa program bansos, ada PKH. Seperti bantuan langsung tunai ya? Iya, ada kan seperti model PKH ya, Keluarga Harapan. Tapi mungkin kita akan membuat bersama-sama tentu dengan
ketika nanti merancang PP dan tentu persetujuan dari MRP dan DPR maupun DPD tentang bagaimana format peraturan pemerintah yang baru ini. Baik. Karena di dalam OSUS kami menyadari hanya ada satu PP selama ini, hanya PP 54 tentang MRP, tetapi peraturan pemerintah tentang desain pembangunan, kemudian tentang pemanfaatan OSUS ini memang belum ada di dalam undang-undang OSUS, yang selama ini kita hanya gunakan RPJM nasional, RPJM daerah. Itu yang menjadi sebuah yang kita bisa anggap sebagai sebuah desain besar bagi. Jadi instrumennya tidak seperti yang sampaikan Pak Yoris tadi ya. Kalau OSUS itu kan khusus kepada afirmasi, sehingga tidak bisa tangan teknokratiknya memakai pola APBN APBD gitu ya. Iya. Dengan sekarang ini maka kita sama-sama akan sepakat, baik ada peran dari pemerintah pusat juga bersama tentu dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten untuk sama-sama mensepakati. Untuk misalnya pemanfaatan di bidang ekonomi, kita sama-sama sepakat target indikator yang jelas, dan kita akan kelola selama 10 tahun ke depan dengan pencapaian yang terukur. Terima kasih. Di ekonomi, di sosial, dan sebagainya. Mudah-mudahan kami juga sepakat bahwa kami percaya dengan kehadiran MRP for Papua menjadi satu simpul politik untuk di DPR dan DPD, tentu dengan tim koordinasi terpadu di bawah Wapres dan Bappenas akan menjadi simpul di lintas KL, dan tentu dengan kehadiran juga pemerintah daerah sebagai simpul di pemerintah provinsi baik di Papua dan di Papua Barat. Mungkin demikian, Bang Ican. Terima kasih, Pak Felix. Pak Cetaha, ternyata tidak 5 menit, 2,5 menit. Siap. Saya cuma mau tambah saja bahwa maaf, saya cuma mau tambah saja tentang satu pengalaman yang selama ini saya kagumi. Betul tadi bahwa ada pertanyaan dan juga menurut saya itu kritis sekali, etis, itu mengganggu, menyoroti. Selama ini orang Papua tuntut bahwa semua posisi harus diduduki Papua, apalagi bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya. Ya de facto uang banyak, bupati dan gubernur adalah anak-anak negeri, tapi kenapa begini? Berarti ada yang salah. Ya kadang-kadang kita terpukau, kita lupa bahwa ada putra daerah memang, tapi ada putar daerah juga. Jadi itu beda. Dulu kita punya pengalaman hidup, seorang tokoh yang namanya Mendiang Elias Paprindei. Elias Paprindei ini tidak ada sekolah, dia hanya seorang nakoda. Kemudian dia menjadi kepala dinas perhubungan Papua, Irian Jaya waktu itu, lalu dia menjadi wakil gubernur. Satu saat dia orang bicara tentang SDM di lingkungan Departemen Perhubungan dan lain-lain, beliau bawa uang 250 juta pergi bertemu Emil Salim. Emil Salim waktu itu Menteri Perhubungan Postel. Elias Paprindei bilang ini, Pak Menteri, saya punya uang ada 250 juta, tapi saya mau saya punya anak-anak ini jadi kepala kantor pos di mana-mana, kemudian mereka jadi kepala itu kantor telekomunikasi, mereka yang menjadi kepala navigasi, mereka kepala perhubungan dan seterusnya. Ya, kau buang sedikit tapi kau minta banyak sekali, taruh di situ uangmu. Emil Salim cari, langsung dibuka dibuka penerimaan besar-besaran, P3B, AIP, sekolah perhubungan, sekolah Postel, banyak, beberapa sekolah. Masuklah sumber daya anak-anak Papua waktu itu. Alhamdulillah sekarang semua sudah pensiun. Dan itu hasil karya Elias Paprindei yang tidak sekolah. Dia cuma berpikir dengan common sense saja. Pandai merasa. Terakhir yang Suleman Wairo yang kepala dinas perhubungan Papua provinsi, Frans Amerbai kepala kantor pos wilayah Papua dan Papua Barat dan Maluku. Sederhana, gampang. Dulu tidak ada uang, Akub Sainal bisa bikin kantor gubernur yang megah. Bisa bikin GOR, bisa bikin perbaiki lapangan Mandala. Begitu ada uang, gubernur yang orang Papua bisa bikin pagar kantor gubernur saja. Pagar. Jadi sebenarnya kata kuncinya di mana? Dr. Felix Wanggai, kata kuncinya ini ada di mana? Waktu itu tidak banyak orang yang mendukung, yang tepuk tangan untuk
intervensi yang dilakukan oleh almarhum Pak Ilyas Paprindei. Tapi de facto kemudian banyak orang merasakan, hampir semua merasakan bahwa ini yang benar. Tidak usah cerita sumber daya manusia sudah susah. Kemarin saya ketemu dengan Ade Karubaba. Orang Serui lagi. Dia adalah kepala sah bandar di Biak. Saya tanya dia, Ade, kalian ada berapa orang tersisa? Dia bilang, kakak eselon 2 cuma saya saja sendiri. Loh, terus bagaimana ini? Ya macam begitu. Jadi sederhana. Konsep-konsep yang dahulu sudah pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita yang punya hati, seperti Ilyas Paprindei, kenapa itu tidak dilakukan? Sekarang uang banyak kok. Kasih sekolah anak-anak itu, pergi sekolah yang cepat. Mereka pulang langsung kerja. Pergi sekolah di luar negeri itu baik. Tapi kemudian pulang kalau tidak bisa ditampung di mana-mana, lebih baik mereka tinggal di luar negeri. Macam begitu. Ini masalah. Oke. Sudah dicatat. Terima kasih banyak Pak Toha. Pak Yoris, waktunya 2 menit, mohon maaf. Baik, saya pikir begini, ini saya fokus kepada De Felix saja. Kami sudah baca konsep draft daripada Inpres maupun Perpres, kemudian kami sudah komunikasi. Saya pikir begini, tadi kata kunci apa yang Pak Toha dalam fakta-fakta yang kita semua pahami, mungkin komunikasi, ada Felix. Jadi kami representasi formal konstitusi yang dibawa MPR, DPD, dan DPR. Kami sendiri merasakan bahwa tidak dioptimalkan dalam rangka sosialisasi. Sehingga lagu yang tadi Toha bilang aksi tolak itu terasa sekarang. Kenapa nggak pemerintah memanfaatkan kami sebagai representasi formal untuk bisa menjelaskan itu, mensosialisasi keinginan pemerintahan, karena sekarang jujur distrust sudah makin tinggi terhadap pemerintah. Ini bagaimana kami sebagai fasilitator, komunikator ini yang bisa menjelaskan ini kepada masyarakat. Mungkin ini titipan saya buat Pak Felix, nanti sampaikan ke pemerintah, dan kami sudah sampaikan juga kemarin di Menko Polhukam, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri. Manfaatkan kami, dan kami siap karena itu menjadi komitmen kami. Agar dalam 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini, legasi yang akan kita mau tinggalkan adalah membuat satu desain, kemudian mengimplementasi penyelesaian Papua secara komprehensif. Itu mungkin kata kunci dari kami yang saya pikir ini yang ingin sampaikan. Terima kasih Pak Ican dan semua. Terima kasih banyak Pak Yoris Rawiyai, anggota. Satu saja. Silakan. Tidak berani saya potong. Tadi Pak Felix sudah sampaikan arahan Pak Presiden pada waktu baru-baru ini. Ada 3 itu, evaluasi paradigma baru, dan buka ruang konsultasi, itu betul. Tapi saya kemudian teringat, 1 minggu sebelum Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, yang pertama, saya datang ketemu beliau, bukan saya, maaf. Saya mendampingi pimpinan-pimpinan agama, para pendeta, ketemu beliau. Saya catat betul sebuah pernyataan beliau. Beliau sampaikan bahwa ini belum menjabat sebagai presiden, tapi luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang briefing beliau. Beliau kemudian bilang bahwa baik Bapak-Bapak, memang kita harus akui sebagian besar masalah di Papua itu disebabkan karena salah persepsi orang Jakarta. Saya pikir ini luar biasa. Saya harap Ade Felix bilang itu nomor 1, baru kemudian evaluasi paradigma baru dan seterusnya. Karena ini waktu habis, sudah tutup jam 11. Oke. Pasti abang mau merokok itu. Seperti itu saya kira. Baik. Siap. Hormat. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Taha Al-Hamid, Pak Yoris Rawiyai, Pak Felix Wanggai, dan juga tadi Dr. Stadiw serta teman-teman yang hadir dalam percakapan Zoom ini dan juga yang mendengarkan kami di YouTube maupun jaringan Radio Smart FM dan